Bismillahirrahmanirrahim. Oke, doa selesai. Nah, kita bahas tentang kasus sirosis hepatis ya Bang. Nah, dari data pertama kan dibilang di sini seorang laki-laki datang dengan keluhan. Suaranya dengar Bang? Dengar. Dengar Bang? Dengar ya Bang? Dengar. Kayaknya nampak Bang? Nampak. Oke. Dia datang dengan keluhan sulit diajak komunikasi dan bicaranya melantur. Berarti kesadarannya sudah mulai menurun. Didapatkan keluhan kuning. Jadi ada kuning 2 bulan yang lalu, perutnya membesar, dia mual tidak sampai muntah. Dan didapatkan ikterus animis pada pemeriksaan fototoraks tidak ada kelainan. Nanti dari abdomen dijumpai perutnya distensi ya. Distensi ada shifting dullness, hepar dan lien sulit dievaluasi, ekstremitas tidak ada kelainan. Oke. Kemudian pertanyaan yang pertama, sebutkan masalah dari data di atas. Di sini pasien pertama kesadaran mendeskan shifting dullness-nya tidak. Jadi kita sebutkan masalahnya berarti ya, pertama masalahnya di hepar ya, karena ada keluhan ikterik. Kemudian ada masalah asites. Nah, itu yang di data pertama. Kemudian kita harus tanya yang pertanyaan kedua, sebutkan anamnesis tambahan pada pemeriksaan dan pemeriksaan fisik tambahan yang diperlukan. Nah, jadi kita lihat di sini. Untuk jawaban data pertama, pasiennya mengalami asites di sini. Asites itu terjadi karena adanya, iya Bang, ini gejala-gejala sekasi. Asites itu terjadi karena adanya hipertensi vena porta, ya. Hipertensi vena portal mengakibatkan asites. Kemudian ikterus itu kenapa? Karena adanya peningkatan bilirubin, ya. Sekurang-kurangnya ikterus itu akan tampak jika bilirubinnya meningkat 2-3 mg per desiliter. Nah, kemudian kita harus tanyakan anamnesis tambahan. Ada nggak merasa mual muntah, ya? Ada nggak merasa pernah muntah darah, ya, riwayat muntah darah. Nah, kemudian boleh nggak pikir catat di situ deh? Fisik yang diperlukan adalah lihat ada tidak di sini, Bang. Yang anamnesis tambahan tadi. Iya, Bang. Apa aja berarti, Dek? Berarti tadi mual muntah ya? Mual muntah. Ada nggak mual? Tapi dia ada jawab tuh, Dek. Mual tapi tidak sampai muntah, dia bilang di soal itu. Muntah darah. Oh, muntah darah. Yang mana? Data pertama, Bang. Data kedua. Yang di data pertama. Data kedua ini. Nah, biasa data kan keluar setelah kita nyal muntah, ada muntah darah, baru data kedua ya kan, Bang? Nah, jadi tetapkan muntah darah. Ya. Iya.
Oke, berarti mual muntah nggak usah lagi ditanyakan. Muntah darahnya, Bang. Ada nggak muntah darah? Ada nggak BAB warna hitam? Kemudian kebiasaan. Nah, jadi riwayat penyakit terdahulu. Sebelumnya pernah didiagnosis penyakit apa aja? Ada nggak riwayat penggunaan jarum suntik? Riwayat penggunaan jarum suntik. Transfusi ya, Dek ya. Ya kan? Ya. Ada nggak minum alkohol? Ya, pecandu alkohol. Alkohol. Nah, ini faktor risiko terjadinya sirosis hepatis. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik tambahan. Pertama, pemeriksaan fisik tambahan yang perlu dilakukan adalah hitung IMT-nya. Pasiennya obes apa enggak? Karena bisa juga sirosis hepatis itu karena perlemakan yang menumpuk di hati. Jadi sering terjadi pada orang obes. Kemudian lihat ini. Eritema palmaris. Ada nggak kemerahan di tangannya? Ada nggak spider nervi di badannya? Jadi ini semua karena kalau spider nervi itu karena ada estrogen atau estradiol yang meningkat. Eritema palmaris, gangguan metabolisme dari hormon seks, sama. Nanti hubungannya dengan testosteron dan estrogen juga. Kemudian periksa kukunya, perubahan kuku. Biasanya nanti bisa terjadi clubbing finger ya, karena hipertensi portopulmonar. Kemudian lihat dadanya, karena peningkatan estrogen, ya, estrogen atau estradiol yang meningkat. Pasiennya ini kan laki-laki, bisa dadanya membesar, jadi ginekomastia. Kemudian gonadnya mengecil. Nah, hipogonadism. Jadi nanti ukuran testisnya bisa mengecil karena kelebihan estrogen. Kemudian pasiennya sulit memiliki anak karena hipogonadism. Kemudian pemeriksaan hepar udah dilakukan, splenomegali, pemeriksaan palpasi lien sudah dilakukan. Tinggal nanti lihat ada tidaknya kaput medusa. Kaput medusa nanti ini dilihat di seperti pembuluh darahnya mekar-mekar, venalnya mekar-mekar, nanti nampak seperti jaring laba-laba. Ya, seperti itu ya, Bang. Nah, kemudian lihat bau nafasnya. Orang yang ini biasanya kalau udah mengalami HI ya, hepatic encephalopathy, bau nafasnya itu berbau pesing ya atau berbau amis, namanya fetor hepaticus. Kemudian periksa ini flapping tremor. Jadi nanti pergelangan tangannya kita dorsofleksi. Dorsofleksi berarti kita angkat ke atas ya, kita bengkokkan ke atas pergelangan tangannya, angkat ke atas, kemudian lepas tiba-tiba. Harusnya kan orang normal ketika dilepas langsung jatuh ke bawah pergelangan tangannya ya. Tapi pada orang yang flapping tremor, ketika dilepas dia jatuhnya perlahan, ada jedanya, jadi rigid dia, kaku, macam ada jeda-jedanya. Jadi jatuhnya perlahan, ada ritmenya, plek 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 plek, jatuh ke bawah. Harusnya kan orang langsung jatuh ke bawah ya ketika kita bengkokkan pergelangan tangannya, kemudian lepaskan secara tiba-tiba, pergelangan tangannya akan jatuh ke bawah. Tapi pada orang flapping tremor ini nggak langsung jatuh, dia kaku dia, jadi jatuhnya perlahan-lahan. Ini juga tanda dari encephalopathy hepatikus. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan penunjang yang ingin ditambahkan. Jadi pemeriksaan penunjang yang pertama itu yang paling baik kita lakukan USG ya. Ini udah data kedua, sorry Bang. Data pertama tadi apa lagi yang ditanya? Pemeriksaan penunjang yang ingin dilakukan, lakukan USG, darah dulu ya. Darah rutin, kemudian enzim hepar, kemudian bukan enzim hepar, fungsi hepar. SG apa ya? SGPT ya, Dek? Fungsi hepar. Habis itu nanti di sini
bilirubin, pemeriksaan bilirubin, elektrolit, Viral marker ya, Dek ya. habis itu serologi hepatitis A, B, C, D aja, B, C, D. Kalau A jarang menyebabkan sirosis karena kalau yang A sama E dia sembuh sendiri. Setelah itu kan Bang, dapatlah data kedua. BAB-nya berwarna hitam. Berarti ada PSM, PSCMBA, perdarahan saluran cerna bagian atas. Kemudian dia mengalami sulit BAB sejak 1 minggu yang lalu. Nah, pasiennya konstipasi. Nah, ini salah satu yang harus ditanyakan juga. Ada nggak riwayat infeksi? Ya, anamnesis tambahan. Riwayat infeksi. Kenapa ditanyakan, Dek? Konstipasi. Ini salah satu faktor risiko terjadinya hepatik encephalopati. Jadi pasiennya ini sudah mengalami hepatik encephalopati sebenarnya, Bang. Jadi hepatik encephalopati ini otaknya sudah keracunan oleh urea yang terlalu tinggi sehingga kegagalan di otak. Nah, penumpukan urea di otak akan merusak otak, makanya kesadarannya menurun. Nah, kemudian faktor resikonya itu karena pembuangan urea tidak terjadi. Misalnya tidak dibuang dari feses karena konstipasi tadi. Nah, ini bisa mencetuskan hepatik encephalopati atau metabolisme ureanya yang menurun seperti pada orang-orang yang infeksi. Nah, jadi ini tanda udah terjadinya hepatik encephalopati ya, Bang. Nah, jadi ini faktor risikonya dia dari konstipasi terjadinya hepatik encephalopati. Kemudian riwayat menderita hepatitis B dan rutin minum obat, namun keluarga tidak tahu nama obatnya. Riwayat keluarga tidak ada yang menderita hepatitis, kemudian didapatkan rambut ketiak rontok, ini karena kekurangan hormon ya, kekurangan hormon testosteron dan kelebihan hormon estrogen menyebabkan rambut rontok, spider nevis, erythema palmaris. Dari NGT keluar hematin. Hematin itu artinya ada darah yang bercampur dengan asam. Jadi muntah darah tapi darahnya berwarna kehitaman. Oke. Kemudian jumlah darahnya itu 400 cc. HB-nya menurun, ya udah anemia pasiennya. Kemudian dari MCV-nya dia menurun, leukositnya normal, trombositnya menurun, SGOT, SGPT-nya meningkat, albuminnya menurun, APTT dan PT memanjang. Bun ini urea 20 gimana Bang? Ginjal kayaknya bagus tuh ya, kreatininnya 0,9. Iya. Ginjalnya masih bagus, serum kreatinin creatinine clearance 0,9. Natrium kaliumnya juga nggak terlalu rendah ya. Masih inilah. Normalnya natrium 136 sampai 145, kalium 3,5 sampai 5,1. Di sini pasiennya ya sedikit rendah, tapi nggak terlalu signifikan. Kloridanya juga, kemudian bilirubin yang terlalu tinggi. Bilirubin total 7,6, bilirubin direct 5,5, bilirubin indirect 1,3. Nah, kalau kita lihat di sini, kadar normal bilirubin total itu 1,2, direct itu harusnya 0,3, indirect 0,2 sampai 0,6 satuannya miligram per desiliter. Nah, jadi nanti kita harus interpretasi dulu tadi hematin adanya darah yang bercampur asam sehingga berwarna hitam. MCV-nya rendah berarti anemia mikrositik. Trombositnya rendah. Kenapa bisa rendah? Karena memang salah satu masalah di hepar bisa menyebabkan penurunan produksi trombosit. Karena ada trombopoietin. Trombopoietin ini hormon yang dihasilkan oleh hepar untuk merangsang pembentukan trombosit di sumsum tulang. SGOT, jadi kalau heparnya rusak, maka trombopoietinnya tidak bisa dikeluarkan. SGOT, SGPT meningkat, ya,
Normalnya SGOT itu kalau satuannya mikro per liter 5 sampai 40. Kalau satuannya unit per liter 17 sampai 59. Tadi udah 200-an. Jadi 200. asal SGOT, SGPT di atas 100 itu berarti udah meningkat ya, Pak. Nah, albuminnya rendah ya. Nah, kenapa rendah? Albumin itu kan dibentuk disintesis di hati. Jadi kalau hatinya rusak, maka albumin akan menurun. Jadi penurunan albumin juga akan memperparah keadaan asitesi pasien ya. Nah, kemudian APTT PT memanjang. APTT ini kan untuk memeriksa profil ini ya, koagulasi. Faktor-faktor koagulasi itu dibentuk di hati. Makanya hati ini banyak sekali fungsinya. Dia membentuk faktor-faktor koagulasi sehingga kalau hatinya rusak, banyak faktor koagulasi yang tidak dibentuk. Akibatnya akan terjadi pemanjangan pada PT dan APTT. Blood urea nitrogen, ureum ya, normalnya 6 sampai 24 mg per desiliter, di sini 20. Ya, umumnya masih dalam keadaan normal. Tapi kalau ini nggak ditulisnya satuannya apa. Kalau satuannya milimol, ini udah meningkat ureum. Ya, kalau satuannya milimol. Karena kalau milimol per liter satuannya keadaan normalnya 2,1 sampai 8,5. Oke. Nah, data 2B yang ditanya adalah sebutkan diagnosis pasien. Jadi diagnosisnya ini udah terjadi HE ya, Bang. Komplikasi sirosis hepatis itu ada banyak. Bisa rupturnya varises esofagus, bisa apa namanya HE, bisa juga nanti Boleh dibuat asites gitu ya Bang. Jadi ini banyak diagnosisnya sekarang HE, hepatic encephalopathy tambah varises esofagus. Ini yang jelas diagnosisnya. Et causa apa? Et causa tambah lagi ya. Jadi nanti tambah juga ada hepatitis B. Hepatitis B. Sirosis hepatisnya itu jadi gini, HE tambah varises esophagus et causa sirosis hepatis dekompensata tambah hepatitis B. Jadi di sini Bang. HE tambah ini DX. Varises esophagus tambah EC dulu. Et causa sirosis hepatis dekompensata tambah hepatitis B. Kemudian karena pasiennya HB-nya menurun ya, kemudian dia ada BAB berwarna hitam dan muntah hitam ya. BAB berwarna hitam itu melena ya Bang. Kemudian ada hematemesis, muntahnya berwarna hitam. Maka tata laksananya yang kita lakukan ini tata laksana kegawatan dulu. Gimana? Jadi tata laksana varises esophagus yang kita lihat. Kalau pasiennya ada perdarahan akut kayak pasien di atas, kasih dulu somatostatin atau okreotid. Ini untuk menghentikan perdarahan. Oke, diteruskan dengan pengikatan varises esophagus. Baru dilanjutkan dengan pengikatan varises esophagus. Nah, jadi supaya perdarahan tidak terjadi lagi. Tambah transfusi darah ya Bang. Transfusi darah karena HB-nya udah di bawah 7. Pilihannya biasanya pakai PFC. Nah, tapi kalau nanti belum ada perdarahan akut, maka cukup diberikan propanolol untuk menurunkan tekanan di vena porta. Nah, karena kan varises esophagus itu terjadi karena peningkatan tekanan vena porta. Jadi berikan 40 sampai 80 mg 2 kali sehari. Oke. Nah, itu untuk tata laksana kegawat daruratannya. Kemudian pemeriksaan tambahan yang ingin dilakukan. Nah, lakukan berarti pemeriksaan cukup tambahan. hanya kegawat daruratannya aja kita tata laksana, Dek. Yang lain-lain tadi kayak
Yang tadi lain itu Eh, tetap nanti kita dulu. tata laksanakan, Bang. Oh, tapi Tapi kan ini kegawat. yang ditanyakan ini dulu. Tata laksana kedaruratan berdasarkan apa yang ditanya ya kan, Bang. Nah, nanti di sini ada tata laksana lanjutan, tata laksana berikutnya. Oh, oke. Jadi pasiennya stabil dulu. Stabil dulu baru nanti kita tata laksana lanjutan. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi tambahan yang mau kita lakukan adalah ini kita lakukan pemeriksaan USG. Dari USG tampak ada multinodular di hepar dan adanya USG dan EGD. EGD ini esofago, ya, esofago, gastro duodenoskopi. Jadi masuk ke endoskopi ya Bang, duodenoskopi. Dari USG dapat adanya hepar yang bernodul-nodul, multinodular. Dari EGD nampak ada varises esofagus. Oke. Nah, dari pemeriksaan di atas sebutkan diagnosis tambahan. Ya, jadi diagnosis tambahannya itu sama ya. Jadi nanti yang diagnosis awal cukup sampai di sini aja sebenarnya Bang. HE ditambah ini untuk diagnosis tambahannya, yang di bawah ini diagnosis tambahan. Diagnosis awalnya kita buat ini dulu ya Bang. Diagnosis awalnya kita buat ini dulu. HE tambah PSCBA dulu. Perdarahan saluran PSMBA, sorry. Perdarahan saluran makan bagian atas. Masih sampai situ karena klinisinya kita masih lihat nampak adanya melena dan hematemesis. Jadi diagnosis kesimpulan awal yang kita ambil adalah masih PSMBA. Ya, karena belum ada pemeriksaan lanjutan kan, masih dari NGT kita lihat. Tambah ini EC, tetap EC sirosis hepatis. Tambah hepatitis B. Oke, diagnosis tambahannya baru kita tegakkan si varises esophagus. Untuk tata laksana berikutnya, ya kita tata laksana. Nah, ini gambaran USG ya. Gambaran USG untuk sirosis hepatis adalah dari pemeriksaan USG nanti tampak penderita sirosis hepatis itu permukaan hatinya tidak rata. Itulah bernodul-nodul itu artinya tidak rata. Nodul itu terbentuk karena kompensasi hepar, kan ada sel hepar yang mati, hepatosit yang mati dirubah menjadi jaringan fibrosis. Jaringan fibrosis itu akan membentuk nodul-nodul. Ya. Kemudian heparnya mengecil. Nah, itu juga gambaran dari USG. Atau nanti didapatkan gambaran USG berupa hati mengecil, ada nodul-nodulnya tadi multinodular, permukaan tidak rata, dan nanti ada peningkatan ekogenitas. Ya, jadi nanti ekoik. Jadi tampak warna lebih putih heparnya. Karena jaringan fibrosis itu kalau terlihat di USG, gambarannya gambaran ekoik atau keputihan. Nah, ada bercak-bercak putih, nodul-nodul putih di hepar. Itu tanda dari USG sirosis hepatis. Nah, kemudian tata laksananya, kita tata laksana HI-nya. Untuk HI, kita berikan laktulosa, Bang. Laktulosa ini penting untuk mengikat atau mengurangi ureum di dalam darah. Ya, jadi laktulos diberikan 30-45 sirup oral 3-4 kali sehari. Jadi setiap pemberian itu 30-45 mili. Ya, satu hari diberikan 4 kali. Atau dari ini juga bisa dari barium enema, dari suppositoria. Jadi disuntikkan dari bokong atau dari anus sebanyak 300 ml 2-4 kali sehari.
Nah, jadi cukup diberikan laktulus saja. Atau bisa juga ditambahkan neomisin 4-12 gram per oral per hari dibagi tiap 6-8 jam. Ya, jadi misalnya kita mau berikan 5 gram, berarti kan 5 gram itu 500 miligram. Kita bagi pemberiannya 3 kali sehari. 4 kali sehari. Boleh 3, boleh 4 kali sehari. Ya, 3-4 kali sehari. Oke. Tapi neomisin ini diberikan kalau pakai laktulosa tadi nggak mempan, pakai laktulosa nggak bisa ada perbaikan klinis, maka kita tambahkan neomisin. Oke, kemudian karena dia ada asites, maka bisa kita lakukan fungsi asites ya. Kita tarik asitesnya. Nah, untuk tata laksana asites ini dia. Tirah baring, pasiennya istirahat, nggak boleh makan garam terlalu banyak. Garam yang dimakan itu setidaknya hanya 5,2 gram atau 90 milimol per hari. Berikan obat antidiuretik, contohnya diawali pakai spironolakton. Kalau pakai respon ini tidak pakai spironolakton tidak berespon, responnya tidak baik, bisa ditambahkan dengan furosemid. Kapan kita tarik asitesnya atau kita lakukan parasintesis asites? Jika asitesnya itu sangat besar, volumenya mencapai 4-6 liter. Oke. Dan tambahkan albumin ya. Jadi nanti berikan juga infus albumin. Kemudian parasintesis itu nggak boleh lebih dari 5 liter. Ya, kita salah mencari cairan asites itu harus kurang dari 5 liter, nggak boleh langsung lebih dari 5 liter. Ya. Nah, kemudian pembatasan cairan. Pasiennya nggak boleh makan cairan terlalu banyak, minum terlalu banyak, dan menggunakan natrium juga nggak boleh terlalu banyak. Ya, pembatasan cairan ini digunakan jika kadar natrium serumnya itu kurang dari 120 atau kurang dari 125. Nah, natrium pasien berapa, Bang? Natrium pasien 125, berarti tidak usah pemberian restriksi cairan. Ya. Natrium pasien kan 125, jadi nggak usah diberikan pembatasan cairan. Cukup sampai tirah baring dia rendah garam dan diberikan antidiuretik. Cukup sampai situ saja, Bang. Oke, sampai di sini Bang ada yang mau ditanya? Berarti hanya sampai yang di stabilo ini aja lah ya. SBP nggak usah kita iniin lah ya. Suspekkan gitu-gitu nggak usah ya. Nah, SBP kalau misalnya pasiennya kita lakukan pemeriksaan asites dijumpai ada sel PMN. Sel PMN ini neutrofil di atas 250 mm kubik. Oke, kalau ada seperti itu di soal, maka kita berikan nanti antibiotik. Antibiotik yang terpilih apa? Bisa norfloxacin atau sulfamethoxazole. Tapi kalau nggak ada informasi di soal, nggak usah. Nah, albuminnya kan rendah ya kan, Bang? Albuminnya kan rendah. Berikan albumin 2 gram IV tiap 8 jam. Ya, itu tambahan juga untuk albumin. Pasiennya kan hipoalbumin. Oke. Ini saja yang di kasus ini. Apalagi yang belumnya tata laksana udah, diagnosis tambahan. Nah, varises esophagus udah dari EGD. Edukasi, Dek. Nah, edukasinya itu. Jadi pasiennya kan ini kita sebut tadi sebagai HE ya, hepatic encephalopathy. Jadi edukasinya jangan sampai terjadi HE yang berulang. Dan jangan minum alkohol. Oke, ini ya, ntar ya Bang kita buka babnya khusus HE. Dia nah,
Bab khusus HE. Ya, jadi ini capture dulu. Sama prognosis ya, Dek. Nah, jadi untuk menentukan prognosisnya kita bisa pakai scoring child book ya. Jadi ini sering ditanya nanti child book. Oke. Nah, jadi pasien HE ini terjadi karena adanya amonia yang menumpuk di dalam darah. Terjadinya penurunan uptake sebagai akibat dari hipertensi portal, penurunan sintesis urea dan glutamik. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan keadaan ini adalah yang pertama infeksi. Jadi hindari infeksi. Dia harus jaga kesehatan, jangan sampai luka, kalau luka langsung dibersihkan gitu ya Bang. Dan perdarahan. Jadi sebenarnya memang dari varises esofagus yang ruptur itu bisa juga menyebabkan HE. Ketidakseimbangan elektrolit. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam karena nanti bisa terjadi asites yang lebih asites yang bisa lebih parah dan terjadi hipernatremi. Jangan menggunakan obat-obatan sedatif. Ya. Jadi misalnya dia mau minum obat tidur, jangan dulu ya, obat-obat yang buat ngantuk. Kemudian jangan makan banyak protein. Kenapa? Karena urea itu hasil akhir dari protein. Boleh dia makan protein, tapi nggak boleh tinggi-tinggi, nggak boleh banyak kali. Jadi semakin banyak dia makan protein, maka urea akan semakin banyak juga dihasilkan. Karena hasil akhir metabolisme protein itu menghasilkan urea. Oke, kemudian mencegah atau mengenali faktor-faktor pencetusnya, maka HE bisa diturunkan resikonya. Jadi ini faktor-faktor pencetusnya. Nah, makanya nanti pemberian laktulosa dan neomisin atau antibiotika neomisin ini bisa efektif untuk mencegah terjadinya HE. Jadi laktulosa ini kita berikan terus sampai pasiennya stabil. Untuk prognosis, oke. Jadi perjalanan sirosis hepatis ini tergantung dari penyebab dan etiologi yang mendasari. Di sini kan penyebabnya atau etiologi yang mendasari adalah hepatitis B. Maka kita coba hitung scoring dari child book untuk menentukan prognosis sirosis hepatisnya. Ya, ada child book, ada MELD yang biasa digunakan. Tapi di sini kita lihat pakai child book yang lebih sering ya. Jadi untuk scoring child book, lihat pertama ada tidaknya ensefalopati. Pasien ini kan ada ensefalopati, tapi belum diterapi ya. Nah, jadi kalau nanti dia terkontrol dengan terapi ini biasanya masih terkontrol lah dengan terapi. Kalau udah parah, pasiennya udah sampai asterixis atau flapping tremor, ini biasanya kurang terkontrol. Ya, jadi nanti dihitung berapa scoringnya. Misalnya asites terkontrol dengan terapi. Bilirubinnya berapa? Bilirubinnya tadi kan lebih dari 3, poinnya 3 nilainya. Kemudian albuminnya berapa? Albuminnya tadi kan 2,1 kan? Di bawah 2,8 ya. Ya, albuminnya 2,1 berarti di bawah 2,8. Scoringnya 3. INR ini sama dengan PT. Intinya INR-nya memanjang ya. INR ini sama dengan PT. Intinya memanjang tapi nggak ada dibuat berapa ya. Di sini nggak dibuat berapa. Oh, dibuat berapa. Ya, APTT. Sorry, INR itu APTT. 46. Bentar ya, Bang. Coba pastikan dulu. INR ini kalau nggak PT dia APTT. Nama lainnya dia. INR. Ya, prothrombin time, PT ya, sorry. INR itu PT. Jadi PT-nya berapa tadi?
waktunya PT-nya 16, udah lebih dari 2,2 ya, 3 tambah 3 tambah 3 9 tambah 4 13. Totalnya di sini pasiennya scoringnya 13. Oke. Kalau childbook-nya di sini 5 sampai 6 ini berarti yang grading A. 7 sampai 9 grading B. 10 sampai 15 grading C. Jadi dia di sini ya, childbook yang C. Nah, oke. Boleh tanya, Pik? Ya, Bang. Kadang kalau di apa ini komprehensif dia mau juga nanyanya nanti apa namanya prognosisnya itu vitam, sanasionam sama fungsionam, Dek. Jadi Oh apalah iya, kita ini buat kita gitu, lihat Dek. dari sini ya. Hmm, hmm, Kita lihat hmm, dari sini, Bang. hmm, Jadi dia akan setara dengan C. Kalau A hmm. ini menunjukkan penyakit hatinya terkompensasi baik Hmm. dengan angka kesintasan berturut-turut 1 sampai 2 tahun sebesar 100%. Jadi secara fungsional kalau yang A itu masih baik. Ya. Hmm. Kalau yang B kesintasan bisa berturut-turut 1 sampai 2 tahun sebesar 81%. Jadi untuk Dia. kembali ke fungsi yang normal itu hanya sebesar 81%. Udah Jadi malam ya? fungsinya apalagi yang C. Kalau yang C di sini Lebih parah lagi. Boleh buatkan di situ nggak, Dek? Berarti dia vitam malam ya? jadi kan prognosis itu ada Gitu. yang Hitam berarti fungsi dia kan, Dek? Bisa nggak kembali nah, seperti normal gitu kan? iya, ini ya Bang, ditulis dulu. Hmm. Hmm. Oke, jadi prognosis itu kita bagi ada 3 ya. Hmm. Ada ad vitam. Vitam ini artinya hidup. Bisa hidup dia apa enggak? Nah, yang kedua fungsionam. Fungsinya bagaimana? Apakah bisa kembali seperti normal atau tidak? Fungsionam. Oke, kemudian sanationam. Bisa sembuh apa enggak? Nah, ini udah pasti nggak bisa sembuh ya. Jadi kalau sanationamnya itu malam pasti. Ini sembuh atau tidak? Nah, jadi nanti sanam, bonam, Malam. atau malam, ya. Atau bisa kita buat dubia, ragu-ragu. Nah, Yang mana? Oke. dubia at sanam, dubia Hmm. at malam. Nah, tidak tentu atau ragu-ragu. Kita fokus dulu ke yang vitam. Dia Oke. bisa hidup atau tidak. Nah, ini kita baiknya kita buat dubia, ya. Oh, iya. Dubia at Hmm. malam cenderung buruk karena udah C. Udah At sih. vitamnya ini dubia Oke. at Malam. malam. Oke. Oke. Kalau fungsi pun Kalau malam juga fungsi lah ya. Dubia malam. dubia at Semua malam, dubia malam ragu-ragu. lah berarti nih. Sanationam yang pasti malam dia, Bang. Nggak Oh, mungkin sembuh kan? udah nggak dubia Kecuali lagi ya. Hmm. kecuali dia melakukan transplantasi ya. Kalau transplantasi bisa. Hmm. Dubia at malam. Oke, ngerti Abang, Dek. Kalau ini malam. Nah, ini jenisnya, jenis prognosis. Tadi kan macam-macamnya. Ini macam-macam. Nanti di sini kita tuliskan ada sanam. Sanam itu sembuh. Bonam. Bonam itu baik. Kemudian di sini malam. Malam itu buruk Malam atau juga. buruk. Dubia ragu-ragu. Dubia.
Ragu-ragu. Oke, Bang. Oke. Ada yang mau ditanya lagi, Bang? Kemarin Ada yang abang ada masih baca, bingung? Dek. Ada baca. Mau juga dia tanya tentang hepatorenal apa? Sindrom ya? Hepatorenal syndrome. Jadi dia Nah, soalnya agak jahat pula. ya. Bagaimana patofisiologinya? Aduh, macam mana itu, Dek? Nah, jadi Boleh nggak gambarkan aja di kertas kosongnya aja gitu? ini dia, Mm-mm. hepatorenal Mm-mm. syndrome. Nanti kan mana tahu ini kan pasien kita nggak kena hepatorenal syndrome, mana tahu seumpama nanti Mm-mm. besok bang ada hepatorenal syndrome pula kan, bagaimana patofisiologinya itu ditanyanya. Kalau seumpamanya soal kita nih dek, ada nggak yang mengarah-ngarah ke patofisiologi? Nggak kayaknya ya, kayaknya nggak ya dek ya. Enggak. Dia lebih HE memang ke HE klinis ya, Bang. HE tadi udah ya, nggak ya, HI nggak tadi terlampau karena ya. peningkatan ureum. Udah kan, udah jelas Peningkatan kan, ureum. itu aja tok gitu. Ah, kalau hepatorenal kenapa dek? Nah, jadi ini kan Tuliskan sindrom. aja deh, tuliskan pakai Nah, pulpen kamu aja di situ Hadi si bawahnya. ya, di sini. Ini, Heeh. Bang. Heeh. Dia mengganggu fungsi sindrom yang mengganggu fungsi ginjal, tapi Mm-mm. ginjalnya tidak ada kelainan organik. Maksudnya gini, Iya. Di USG normal fungsi dia gin kemarin. fungsi ginjalnya aja yang terganggu. Serum kreatinin meningkat, tapi Mm-mm. organ di ginjalnya nggak ada Bagus, kerusakan. Nah, betul. bagus. Oke. Kenapa bisa terjadi? Sering dijumpai pada memang pasien dengan sirosis hepatis dan asites yang sering berulang. Nah, oke. Jadi Hmm. kan ini vena porta ya kan, Bang? Ya. Ini vena Nah, porta. buatannya. Oke. Oke. Vena porta ini kan muara dari semua organ. Ya, di sini vena. Oke. Vena porta. Vena porta ini adalah muara dari semua organ. Contoh, kita makan dari usus kita, nanti vena dari usus bermuara ke vena porta. Ginjal, vena dari ginjal juga bermuara ke vena porta. Dari lien juga bermuara, misalnya lien ya. Gimana gambar lien? Gambar lien tuh kita buatlah seperti ini ya Bang. Misalnya bermuara ke vena porta. Habis dari vena porta kemana? Dikembalikan ke jantung, ke vena cava inferior. Nah, jadi kalau vena porta itu meningkat tekanannya, ya, maka darah tadi balik lagi ke, dia nggak Oh. bisa masuk ke vena porta, darah balik ke sini, balik ke sini. Nah, jadi inilah yang mengganggu fungsi dari si ginjal. Jadi nanti ditandai dengan gangguan progresif dari fungsi ginjal. Terjadi penurunan yang kita lihat adalah creatinine clearance. Yang bermakna biasanya penurunan dari creatinine clearance ini berarti laju filtrasi glomerulusnya menurun. Ya. Tipe 1 laju creatinine clearance-nya menurun. Kalau tipe 2, bukan laju filtrasi glomerulus. Creatinine clearance-nya yang menurun. Kalau si tipe 1. Kalau tipe 2, Boleh buat kan, Dek? Boleh buat kan, Dek? ini Bang. Tipe 1 creatinine clearance yang menurun. Oke. Tipe 2, Berarti kreatininnya menurun ya. Kreatinin bukan clearance. kreatininnya Oke. Bang, bersihan kreatinin. Karena Oh, creatinine clearance-nya menurun, pasti nanti di sini creatinine serumnya meningkat. meningkat. Nah, jadi kreatinin nggak dibuang, kreatinin Hmm. serum menumpuk. Nah, nanti kita Mm-mm. lihat. Yang Kalau yang kedua, dua, filtrasi glomerulus, berarti nanti LFG. Kalau yang oh, dua, GFR. IGFR, ya. GFR-nya, GFR meningkat. oh, Dengan ditandai juga peningkatan serum kreatinin. Nah, yang tipe 2 ini biasanya lebih baik prognosisnya daripada tipe 1. Oke. Nah, ada nanti bab khusus untuk SHR-nya, Bang, kita buka aja biar sekalian.
bab khusus untuk SHR-nya sites, hepatik, abses hati. Oh, SHR ini di nefrologi deh. Biasanya Dek, kalau yang soal kompre nih, yang gini-gini Dek, jadi di keterlibatan semua divisi gitu. Jadi kayak dibuat komplikasinya banyak ya Bang? Semua nanti bisa-bisa dia nggak bisa tidur, stres, depresi, kena lagi ke psikonya gitu-gitu dia. Jadi kayak ini kan berarti kan udah kena gastro, kena ke nepro gitu kan. Mm-mm. Tiba-tiba kakek-kakek dia udah kena ke geriatri lagi. Ya, Ini nggak dia apa-apa. di blog nefrourologi, sindroma hepatorenal. Tuh, Nah, 2176. 2176. Hmm. Satu 141. Ini dia. Oke. Jadi untuk patogenesisnya di sini. Definisi dan kriteria diagnosis untuk SHR ditetapkan dari konsensus mengacu 3 konsep. Pertama, terjadi gagal ginjal pada SHR yang bersifat fungsional ya Bang. Kenapa? Oke. Karena pertama adanya vasokonstriksi. Nah, ini kita capture aja. Terjadi vasokonstriksi, jadi pembuluh darah di arteriol intrarenal mengecil. Akibatnya apa? Akibatnya itulah yang menyebabkan penurunan dari GFR, ya, laju filtrasi glomerulus. Oke. Bentar ya Bang, biar kita capture masukkan ke sana. Baru ini patogenesisnya. Oh, dari sini aja. Nah, jadi dari sini dia Bang. Ya. Ada perubahan pada sirosis hepatis, terjadi perubahan hemodinamik. Salah satunya pasiennya mengalami hipertensi, vasodilatasi, curah jantung yang relatif rendah, dan penurunan volume darah. Hal ini akan menurunkan aliran darah ke ginjal. Nah, jadi ini akan menurunkan aliran darah Ke ginjal. ke ginjal. Kalau aliran darahnya menurun, maka mulai diaktifkanlah sistem-sistem neurohormonal. Contohnya aktivasi RAA sistem, ya. Yang di ginjal RAA ya, sistem, renin, angiotensin, Sensin aldosteron sistem. aldosteron. Oke, kalau ini meningkat, maka akan menyebabkan terjadi peningkatan tekanan darah, ditambah terjadi penurunan aliran darah ke ginjal. Jadi aliran darah ke ginjal semakin turun. Kemudian mengaktifasi sistem saraf simpatis, ya. Jadi nanti dikeluarkanlah epinefrin,
epinefrin. Ini juga akan menyebabkan vasokonstriksi. Nah, jadi nanti aliran darah ke ginjal juga akan semakin turun. Maka terjadilah nanti vasokonstriksi di ginjal dan natrium dan air itu tidak bisa dibuang, ya. Jadi tertahan. Maka akan timbul yang namanya asites. Asites ini bisa terjadi nanti infeksi bakteri di sana, jadi peritonitis bakterial spontan atau perdarahan, ya. Kemudian terjadi sindrom hepatorenal. Jadi renalnya itu terganggu karena adanya vasokonstriksi di ginjal dan pengaktifan SRAA. Dan itu akibat dari terjadinya si tekanan vena porta yang meningkat tadi. Hepatonya itu diambil dari masalah asitesnya, Bang. Nah, jadi Boleh nggak, Dek, gangguan kedua fungsi. di asetes buatkan H di situ, Dek? Di Berarti kan asites dibuat H ini. Ini dari atau buat hepatonya. Hepato, Ini dari sedangkan di renal. iya, oke. Berarti oke, sama RAA. Ya, sama RA. RAA. Oke. Nanti untuk lengkapnya di sini ya, Bang. Di sini ada. Cuman memang nggak ada satu patogenesis yang pasti. Dia masih Enggak, itu ini teori-teori aja lah. Ya, nggak usah yang apa kali deh. Yang singkat-singkat aja. Makin gini-gini nanti salah jawab opening ya kan. Yang gini-gini Iya, aja intinya kali. iya, intinya ada menyinggung-nyinggung sedikit ya, Bang. Nggak terdiam kita ya, Bang, kalau ditanya. Oke, sip. Oke. Alhamdulillah, sip. Ada lagi, Bang? Udah. Oke. Nanti kita bahas soal ada 4 kasus kemarin tuh ya, Bang. Ada yang nanti ini soal kedua ada lagi nanti ini hari apa, Bang? Hari Selasa ya? Ini hari Rabu. Rabu nih. Rabu. Oke. Lama lah. Kalau bisa besok. Besok ngajar. Besok Fikri buat materinya dulu, Bang. Ini Fikri ngajar lagi nih. Ngajar jam 1:30. Makanya nanti malam sama besok Fikri buat dulu materinya. Jumat ya, Bang? Jumat pagi ya, Bang? Pagi. Jumatnya nanti kita pastikan aja lagi ya. Hari Kamis nanti WA-nya lagi rusak ya? Iya, Bang. WA yang inilah Fikri sebelum ngajar Fikri ambil dulu HP-nya sebenarnya yang rusak. Cuman Fikri takut masukkan WA ke HP yang lain hilang data, belum di backup. Jadi pakai WA satu lagi, WA pribadi. Nanti mau Fikri ambil Telegram dari aja ya. Telegram ya, Bang. Dari Telegram. Oke, Bang, makasih. Kirim bahannya ya, Dek. Iya, Bang. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan ya, Bang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Videonya nanti juga videonya ya, Fikri kirim juga ya, Bang. Ya, malam nih, Bang. Fikri nanti malam nih kirim videonya insyaallah. Oke, makasih ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.